Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Polres Gresik mengungkap identitas mayat wanita dalam kardus seorang pengemudi ojek daring asal Sidoarjo. Seorang polisi terluka saat menggerebek kampung narkoba di Pamekasan. Sebuah rumah di Magetan rusak akibat tertimpa balon udara berpetasan. Anggota Satreskrim dan Satnarkoba Polres Pamekasan menggerebek rumah seorang bandar sabu-sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Pamekasan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi meringkus 3 pengguna sabu-sabu. Dalam penggerebekan di kampung narkoba ini, seorang bandar dan pengedar berhasil melarikan diri lantaran melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan seorang anggota polisi mengalami luka di tangannya. Lolosnya kedua pelaku juga disebabkan karena warga sempat mengadang petugas sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar warga membubarkan diri. Meskipun tidak berhasil menangkap bandar dan pengedar narkoba, namun polisi meringkus 3 orang pengguna sabu-sabu. Hasil penggeledahan, petugas mendapati sabu-sabu seberat 5,37 gram, 3 alat hisap, serta sebuah timbangan elektrik. Kita dapatkan barang bukti berupa sabu-sabu, kemudian alat hisap, dan timbangan elektrik. Dan pada waktu itu kita hampir bisa menangkap bandar dan pengedar, namun karena mereka melakukan perlawanan, kita tidak berhasil menangkap. Dan tetap kita buru dan semoga segera berhasil kita tangkap. Katanya ada anggota yang terluka. Nah, karena mereka melakukan perlawanan pakai senjata tajam ini dan bisa melukai anggota kami di tangan dan mereka bisa lolos. Polisi masih memburu 2 bandar dan pengedar narkoba yang melarikan diri saat penggerebekan. Ketiga pelaku kini meringkuk di tahanan Mapores Pamekasan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Fatur Rossi melaporkan dari Pamekasan. Sebuah villa di kawasan pegunungan Anjas Moro, Jombang yang dijadikan tempat pesta miras oleh ratusan remaja digerebek anggota Polres Jombang. Remaja putra-putri yang terjaring razia langsung digelandang ke kantor polisi. Polisi menggerebek sebuah villa yang berada di Pegunungan Anjas Moro, Wonosalam, Kabupaten Jombang Sabtu malam. Acara reuni ini dikemas dengan joget dan pesta miras. Penggerebekan pesta miras ini berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang resah atau ulah para remaja yang menyewa villa tersebut. Petugas yang datang langsung membubarkan acara reuni yang dihadiri oleh 180 remaja dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Semarang, Lamongan, Jombang, Bojonegoro, Gresik, Tuban, Mojokerto, dan Sidoarjo. Beberapa remaja yang ditangkap bahkan sudah mabuk. Pada dasarnya Polsek Wonosalam sudah melakukan peringatan terhadap ketua panitia tersebut. Dan pada saat pukul 16.00 ketua panitia sudah dipanggil oleh Polsek Wonosalam untuk dibubarkan, namun tidak diindahkan. Sehingga Polres Jombang mengambil tindakan bersama dengan Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres melakukan mengamankan sejumlah 183 orang remaja yang saat itu berada di Villa Halparwono yang berada di Kecamatan Wonosalam. Apa yang dilakukan oleh para remaja itu, Dan? Gimana? Yang dilakukan oleh para remaja itu apa sehingga dibubarkan? Yang dilakukan memang awalnya undangan silaturahmi, namun setelah kami melakukan pengecekan dan mengamankan, ada beberapa minuman yang dibawa oleh para remaja ini. Namun kami pastikan minuman tersebut didapati di luar Kabupaten Jombang. Guna kepentingan pendataan, petugas menggiring para remaja ini ke kantor Polres Jombang untuk diberi pembinaan dan dijatuhkan sanksi sebagai efek jera.
Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Sebuah rumah di Kabupaten Magetan rusak dan nyaris terbakar setelah tertimpa balon udara tanpa awak. Balon udara plastik berdiameter 1,5 meter tersebut dipasangi puluhan petasan yang sebagian meledak di atas genting rumah. Sejumlah warga berusaha menurunkan balon udara tanpa awak yang jatuh di atas rumah Marsis, 65 tahun, warga Desa Tapen, Kecamatan Lambean, Kabupaten Magetan. Banyak genting rumah yang rusak bahkan pecah. Warga dan polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan balon udara itu, sementara puluhan petasan yang belum meledak langsung disiram air. Peristiwa terjadi saat Marsis, pemilik rumah, berada di kandang ternak belakang rumahnya. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari atas rumah. Istri Marsis kemudian berlari sambil menangis. Saat diperiksa, ada balon udara berpetasan yang meledak dan sebagian terbakar di atas rumah. Ya, saya enggak tahu, tapi ada suara bledos itu, Ledakan gitu. ledakan itu saya lihat, tuh ada di rumah saya, gitu. Bapak pas itu waktu apain? Saya ngombengi lembu. Oh, lagi di kandang ternak Ya. belakang rumah gitu. Iya. Terus gimana Pak kondisinya rumah Bapak? Ya rusak, patah sekedik. Ya gentengnya itu perkiraannya 20-an. Ya meledaknya itu ya masih di agak di atas. Seandainya itu meledaknya sampai ke genteng, ya mungkin fatal akibatnya. Meledaknya balon udara berpetasan sudah seringkali terjadi di Magetan. Polisi sudah berkali-kali mengimbau bahkan menangkap warga yang menerbangkan balon udara berpetasan karena membahayakan. Tetap saja ada balon udara yang masih diterbangkan. Ini balon udara yang belum diketahui asal-usulnya dibawa ke kantor polisi sektor Lembean. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan.